Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahwilintoro dengan NIM C1D13059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi 9 sampai 15, di mana kita akan membahas tentang realita krisis keamanan digital yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari jenis serangan cyber yang marak, upaya pencegahan dan penanggulangan, hingga dampak luasnya terhadap kesehatan sosial hingga keamanan nasional. Oke, yang pertama di sini ada tren dan perkembangan kejahatan cyber. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami lonjakan kasus kejahatan cyber. Digitalisasi di semua sektor, dari layanan kesehatan hingga pemerintah, membuka celah keamanan baru. Beberapa tren dominan meliputi kebocoran data pribadi, serangan ransomware terhadap infrastruktur vital, situs web pemerintahan yang diretas, penipuan phishing, dan penyebaran hoaks berskala besar. Kejahatan cyber ini tak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, kesadaran dan langkah konkret perlu segera dilakukan. Lalu yang ketiga ada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Menangani kejahatan cyber itu membutuhkan kombinasi teknologi, regulasi, dan literasi publik. Yang pertama, edukasi digital menjadi penggaris utama. Masyarakat harus bisa mengenali modus-modus penipuan, menjaga privasi digital, dan tahu kapan serta bagaimana melaporkan insiden. Yang kedua, penggunaan antivirus, firewall, serta sistem keamanan berbasis jaringan harus dioptimalkan di institusi publik maupun swasta. Yang ketiga di sini sistem dan aplikasi harus diperbarui secara berskala, tetapi backup data dilakukan rutin untuk menghindari kehilangan data permanen. Yang keempat, penegakan hukum melalui UU ITE dan kolaborasi internasional untuk kasus lintas negara harus diperkuat. Intinya, keamanan digital itu adalah tanggung jawab kolektif antara individu, institusi, dan pemerintah. Yang keempat ini dampak kesehatan kejahatan cyber. Dampak dari cybercrime tidak berhenti pada kerugian finansial. Banyak korban mengalami tekanan psikologis setelah datanya dicuri, dipermalukan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Stres dan kecemasan muncul ketika akun diretas atau identitas dicuri. Beberapa kasus lebih berat seperti doxing dan cyberbullying yang menyebabkan trauma, gangguan tidur hingga depresi. Bahkan banyak pengguna merasa tidak nyaman menggunakan internet karena merasa terancam, dan ini berujung pada burnout teknologi. Maka menjaga keamanan digital berarti juga menjaga kesehatan mental masyarakat. Yang kelima di sini ada ransomware di RSHSMB. Yang kita lihat bahwa ada kasus nyata serangan cyber ransomware yang terjadi di Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi tahun 2003. Rumah sakit ini menyimpan data pasien yang sangat sensitif, namun sistem keamanannya minim perlindungan. Serangan menyebabkan seluruh sistem informasi lumpuh total. Layar komputer menampilkan pesan tebusan yang menandakan bahwa semua data telah dienkripsi oleh peretas. Pelayanan administrasi dan medis terganggu parah yang disebabkan oleh server yang tidak diperbarui, jaringan tidak tersegmentasi, serta ketiadaan backup data. Kasus ini memperlihatkan bahwa pentingnya kesiapan digital, terutama di sektor vital seperti kesehatan. Yang keenam di sini ada ketiadaan dan implementasi data center yang tidak tepat. Bahwa salah satu faktor penyebab kerentanan RSHS adalah server yang dikelola secara internal tanpa data center profesional, serta berada di ruang fisik biasa, tanpa sistem pendingin, tanpa akses biometrik, dan tanpa segmentasi data. Ini sangat berbeda dengan data center profesional yang memiliki firewall lanjutan, sistem pendingin, dan backup otomatis, serta pengamanan 24 jam. Tanpa proteksi fisik dan digital yang memadai, sistem bisa diretas kapan saja. Oleh karena itu, investasi pada data center yang benar menjadi keharusan, bukan pilihan. Yang ketujuh di sini rancangan ulang infrastruktur TI. Solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah merancang ulang infrastruktur TI rumah sakit, model hybrid, menggabungkan server lokal dengan cloud, menawarkan fleksibilitas dan keamanan.
Sistem kritikal seperti data medis bisa dipindahkan ke data center tersertifikasi. Prinsip Zero Trust, di mana semua akses harus diverifikasi dan harus diterapkan. Ditambah dengan backup otomatis offsite yang dilakukan secara terjadwal. Pembentukan tim respon insiden dan simulasi berkala juga diperlukan untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman yang nyata. Yang ke-8 ada peran AI dalam keamanan cyber. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini menjadi senjata dua sisi dalam dunia keamanan cyber. Di sisi penyerang, AI digunakan untuk membuat email phishing yang sangat meyakinkan, memindai celah keamanan secara otomatis, hingga menciptakan deepfake yang bisa menipu sistem bahkan manusia. Namun, AI juga bisa menjadi benteng pertahanan baru. Sistem keamanan modern seperti Microsoft Defender kini juga menggunakan AI untuk mendeteksi pola serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau yang kita sebut serangan zero day. Dengan AI, deteksi dan respon bisa dilakukan secara real time. Yang ke-9 ada tantangan AI dalam deteksi malware. Meski AI menjanjikan banyak solusi, tetap ada tantangan besar. Pertama, data tidak seimbang. Malware adalah sebagian kecil dari data digital, sehingga model AI kesulitan mengenali pola ancaman. Yang kedua, malware terus berevolusi, bahkan bisa mengubah bentuknya setiap kali muncul. Kita menyebutnya polymorphic malware. Oleh karena itu, pendekatan AI harus berbasis continue dan deteksi perilaku, bukan hanya identifikasi berdasarkan tanda tangan. Ini akan memastikan bahwa sistem kita tetap adaptif menghadapi ancaman yang terus berkembang. Yang terakhir adalah strategi penanganan risiko cyber. Manajemen risiko cyber merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon potensi ancaman terhadap aset digital. Ada 4 pendekatan utama, yaitu pertama ada risk acceptance, menerima risiko jika dampaknya kecil atau biaya mitigasinya tidak sepadan. Yang kedua ada risk avoidance, yaitu menghindari risiko dengan menghentikan aktivitas berisiko tinggi. Yang ketiga ada risk mitigation, yaitu mengurangi risiko melalui tindakan preventif dan protektif. Dan keempat ada risk transfer, atau mengalihkan risiko ke pihak lain seperti lewat asuransi cyber. Strategi ini harus dipilih secara tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan skala ancaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.